wala haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Halaman berapa ya? Ngaso 22 yang wa takun. Waqad kanu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qala, kita melanjutkan kepada kemarin tentang nikmat persatuan, di mana Sayyidil Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan wa qad kanu min qablu an yab'atsallahu ilaihim rasulahu ala syafa hufratin minan nar. Wa qad kanu, dan sungguh dahulu mereka, min qablu, sebelumnya, sebelum ayyab'atsallahu ilaihim rasulah, sebelum Allah utus kepada mereka rasulnya, itu mereka ala syafa hufratin minan nar, berada di tepian jurang api neraka. Ya, jadi dulu orang-orang Madinah sebelum Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di tepian jurang neraka. Ya. Wadzalika bima kanu alaihi minal kufri billah wa ibadatil asnam. Yang demikian itu sebabkan karena dahulu mereka itu masih kufur kepada Allah, wa ibadatil asnam, dan masih menyembah berhala. Ya. Fa anqadhahumullahu minha, maka Allah selamatkan mereka, minha, daripada jurang tersebut, lubang tersebut, bima syara'ahu, dengan sebab apa yang Allah syariatkan kepada mereka, min tauhidihi, daripada mengesahkan Allah, wal amali bi ta'atih, dan mengamalkan ketaatannya. Ya, jadi yang menyelamatkan orang-orang sebelum mereka menjadi sahabat Nabi adalah tauhid dan beramal soleh. Ya. Jadi yang nyelamatin ya tauhid, yang nyelamatin ya amal, bukan ilmu tok. Ya. Makanya ada yang mengatakan, ya, biar kali kita punya kitab berjejer, ya, kitab segudang, selemari, seperpustakaan, tapi kalau nggak satu pun kita amalkan, maka nggak nyelamatin kita. Ya. Karena nggak ada orang yang ditolong lantaran ilmunya, tapi orang ditolong lantaran amalnya, gitu. Ya. Jadi manfaatkan itu kitab untuk dibaca dan diamalkan. Dan diamalkan juga belum tentu Allah terima. Ya. Diamalkan belum tentu Allah terima. Bisa jadi amalnya kurang ikhlas, bisa jadi beramalnya kurang khusyuk. Jadi dalam sebuah riwayat, celaka orang yang berilmu sampai mereka mengamalkannya. Celaka orang yang berilmu sampai apa? Mengamalkannya. Tahu doang. Air nih, ya, kita aus. Gimana biar kita bisa ngilangin aus kita? Minum. Ada usaha nggak? Ada. Ya. Sama ilmu gitu. Celaka orang yang berilmu sampai mengamalkannya, dan celaka orang yang beramal sampai ikhlas dalam beramal. Itu yang susah. Yang tadi kita bahas, ya. Ada seorang pelacur kemudian meninggal. Ada salah seorang ulama bermimpi ketemu nih pelacur, ternyata nih pelacur masuk surga. Kagetlah nih ulama. Ya, fulanah, kenapa ente masuk surga? Kan ente pelacur. Ya. Apa jawaban tuh pelacur? Wahai syekh, wahai tuan, wahai guru, saya ini walaupun saya pelacur, itu tiap hari banyak orang yang ngomongin saya, yang gibahin saya. Ya, biasa dah, ya. Kalau perempuan gitu kan pasti banyak yang apa? Ngomongin. Itu tuh si fulanah itu jam 3 baru pulang. Habis ngejablay di mana tuh, ya? Ya, jangan-jangan main di Stekpi lagi. Yes. Apa di Kalibata City? Ya salam. Ustaz tahu aja dari Vicky infonya.
Fikinisasi, bukan fikini, Fiki Burki. Ya. Ya anak-anak yang ngasih tahu saya, masa nggak tahu Red Doors ya, saya nggak tahu. Gitu. Ya mulia ya, aplikasinya mulia itu. Kok ente bisa masuk surga katanya? Gitu. Katanya, ya Tuhan, saya ini tiap hari banyak yang ngomongin. Ya. Dan orang yang gibah saya, setiap kali menggibah saya, dia memberikan pahala 70 sholat yang diterima oleh Allah. Masya Allah. Sekali orang gibah, dia itu mengirimkan pahalanya 70 kali sholat yang diterima sama Allah. Kita sholat satu aja belum tentu kita sholat sebulan belum tentu diterima sama Allah semuanya. Kadang kita seharian sholat nih, Johor misalnya, rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua nyuntut ikan asin, mulai nggak fokus tuh, ikan asin nih. Rakaat ketiga jengkol mah, mau jengkol nih. Yang diterima rakaat berapa doang? Satu. Itu pun satu semi-semi kan gitu. Ya, pas ruku, telur asin nih. Enak nih. Nah, dari sekian banyak sholat kita belum tentu diterima. Tapi kalau orang ngomongin orang lain, itu pahala sholatnya yang 70 kali sholat, itu dikirimkan buat orang yang menggibahnya. Itu. Ya. Yang ngomongin banyak. Banyak gak pahalanya? Banyak. Ya. Makanya sayangi amal kita, sayangi jangan usus mulu disayangi. Minum Yakult tiap hari. Amal juga perlu disayang. Ente capek-capek sholat, ente gibahin orang, gosipin orang, ya. Tuh, kadang orang kagak kenal artis digosipin ya. Lo kenal kagak tuh artis ya. Kalau temen mungkin agak enakan dikit ngomonginnya. Lah ngomongin artis kan nggak jelas ya. Paham? Ya. Nah jadi bisa jadi orang selamat itu lantaran gibahan orang. Makanya kalau digosipin orang, alhamdulillah, kirimin pulsa paket. Nah, kalau dikirimin lah, kok lu ngirimin pulsa? Iya, lu abis ngirimin pahala. Pahala sama pulsa mending mana? Mending pahala, bukan pahala, pahala. Di pulau orang nggak ada yang masuk surga, nggak ada. Masuk surga. Fatalaballahu minhum subhanah ayashkuruhu ala dalik, maka Allah tuntut mereka, jadi para sahabat yang tadinya kafir sekarang udah Islam, yang tadinya bermusuhan sekarang sudah berdamai. Allah tuntut apa? An yashkuruhu, untuk bersyukur kepada Allah ala dalik, atas nikmat persatuan tuh ya. Ini kita nih alhamdulillah di negeri kita ya, mau ngaji aman. Coba ente mau ngaji nih. Kalau dulu di Sampit, tahu Sampit? Nah, tahu Sampit di mana? Di Sampit. Ya, hah? Di mana? Kalimantan. Itu ada perang, ya, perang antar suku Islam ame kafir, ya. Di Ambon pernah kejadian juga tuh ya. Itu ya Allah Rabbi dah. Ente pakai atribut muslim lewat kampungan orang kafir, habis kita. Pulang tinggal peci doang. Sama Sibtu Dorar tuh. Ya. Pulang tinggal lama. Kenapa itu? Daerah konflik begitu. Maka nikmat persatuan lah ini yang kita mesti syukuri. Mau ngaji aman. Ya, ente kan kalau anak STM kan gitu ya, masih sekolah zaman saya dulu. Anak mana lo? Gitu. Kita anak kapal kan, ngakunya anak Fatahillah. Anak Fatahillah. Oh ya aman, Fatahillah nggak pernah tawuran soalnya. Cinta damai. Ya. Coba kalau majelis ikut-ikutan, anak mana lo? Anak markas. Oh markas musuh kita nih, hajar gitu. Kan nggak enak ya. Jadi nikmat persatuan ini mesti kita syukuri ya. Wa ya'rifu haqqa ni'matihi, dan mereka harus mengetahui hak nikmatnya alaihim, yang diberikan atas mereka. Jadi kalau kita bersyukur itu kan syaratnya 3 ya. Orang dikatakan syukur syaratnya 3. Apa syaratnya? Apa syaratnya 3? Mengucapkan dengan lisan,
ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, dengan anggota tubuh, ya, menyalurkannya kepada ketaatan. Yang ketiga, hati, mengakui dengan hati, ya. Ayashkur bil lisan, bersyukur dengan lisan. Ayamal bil arkan, diamalkan dengan perbuatan, ya. Wa ya'taqid bil jinan, dan diyakini dengan hati. Baru tuh namanya syukur. Jadi kalau orang cuman sekedar lisan doang, alhamdulillah, tapi dia nggak yakin tuh nikmat dari Allah, nggak bersyukur namanya, ya. Jadi harus yakin bahwa semua nikmat datangnya dari siapa? Allah. Ya, hati nih, kita nggak usah jauh-jauh dan lihat aqua. Ya. Ini kalau ada orang bagi aqua, yang paling pantas kita syukur kepada siapa? Yang bagi apa? Allah. Kenapa Allah? Ini aqua yang bagi siapa? Orang yang bagi. Orang dari mana? Warung. Oh ya Allah. Masa Allah juga langsung aqua gitu kan? Kan enggak. Orang dari warung dari mana? Agen dari mana? Pabrik dari mana? Langsung dari alam. Alam menyiptain siapa? Allah. Ujung-ujungnya Allah. Bisa nggak kita ke sono langsung gitu? Ya. Jadi banyak banget. Semua kertas. Kita bisa baca kitab nih. Dari mana kertas? Hah? Warung Ucok. Ucok dari mana? Agen dari mana? Pabrik dari mana? Dari hutan milik siapa? Allah lagi. Allah, ya. Baju. Dari mana baju? Dari Tanah Abang. Condet, amu, ya. Abu, aku. Hamu, Zumalin. Tasmal Khomsah tuh. Dari condet dari mana? Dari penjahit dari mana? Dari bahan, benang. Dari mana itu benang? Dari alam dari siapa? Allah semua udah, ya. Jadi kalau kita mengingkari nikmat Allah, waduh, ya. Semua yang kita pakai ini semua fasilitas dari siapa? La in syakartum, kalau bersyukur Allah tambahin, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya bukan kalau kalian kufur aku kurangi, bukan. Kalau kalian kufur tidak mengakui nikmat Allah, azab Allah sangat pedih. Ya. Itu. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang bersyukur, ya cobalah lihat sekujur tubuh kita. Ini semua nikmat dari Allah. Mata dari Allah, napas dari Allah, ya. Kira-kira apa yang bikin orang gak syukur? Lupa. Namanya lupa. Atau bahasa lainnya ghaflah. Lalai, tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka harus mengenal hak nikmat Allah atas mereka fi inqadhihim minad dhalalah, ketika Allah telah menyelamatkan mereka dari kesesatan. Wajtima'ihim ba'dal furqah, dan mengumpulkan mereka setelah berpisah. Ya. Itu luar biasa, Allah punya mekanisme yang luar biasa. Nih, ada kita kadang punya teman. Kan nggak semua orang yang kita kenal akur sama kita, ya, betul ya? Kita kenal sama dia nih, kok gua sama dia kurang akur sih gitu. Kalau am yang ono akur no, am yang ini kurang. Kok begitu? Kenapa ya? Coba tebak. Itu dalam hadis, ya, sesungguhnya innal arwah junudum mujannadah. Ruh itu kayak pasukan yang berbaris. Pasukan. Kalau mereka di alam ruh sudah mengenal, di alam ruh dekat, maka ketika di alam dunia pun dekat sama. Tapi kalau ruhnya, di alam ruhnya ini udah nggak kenal, udah berselisih, di sini pun sama. Ya, jadi kita itu udah Allah setting begitu. Ya. Nah, bagaimana? Ya udah, kalau memang kita nggak bisa akur, minimal jangan ngerugiin orang lain, gitu. Ya. Kalau nggak bisa menyatukan umat, kalau nggak bisa akur antar umat, minimal jangan bikin ribut, itu aja. Dan kebaikan nggak bisa dipaksakan. Ya, ini majelis kita, majelis malam Sabtu. Ya, jangan pakai gabung-gabung sama majelis lain. Gitu. Kalau memang pengen gabung, silakan. Cuman siap-siap risiko. Menggabungkan dua pala itu susah. Ya, yang atau punya pala, yang kita punya pala. Kalau memang mau gabung, udah ikut ngaji aja, nggak usah pakai gabungan gitu. Ya, pernah kita bikinkan gitu gabungan, ini mau gini, ribut.
Jamaah kita ditampol lagi. Ingat gak? Ya. Kalau mau ngaji aja udah gitu. Ya. Nah, itu jadi nikmat ya persatuan luar biasa. Allah bisa menyatukan laki-laki dan perempuan, itu nikmat luar biasa. Ya. Dan unik. Masya Allah ya. Apa itu? Ya. Itulah ya, kembali lagi. Wa hadzarahum fi dimni dzalika min mujibatil furqah wal ikhtilaf ba'da al-ijtima' wal i'tilaf. Dan Allah mewanti-wanti mereka, hadzarahum fi dimni dzalik, pada kandungan yang demikian itu, min mujibatil furqah, daripada ya apa-apa yang menyebabkan perpecahan, wal ikhtilaf, dan perbedaan, ya, perselisihan, ba'dal ijtima', setelah persatuan, wal i'tilaf, dan saling bersatu ya. Jadi Allah wanti-wanti ya, jangan sampai ente berpecah belah ya. Makanya kemarin apa tipsnya biar kita nggak pecah belah? Apa? Saling toleransi. Apa sih toleransi? Saling mengerti satu sama lain gitu ya. Kadang kita nih kalau hidup, makanya pentingnya sekolah di sini nih ya. Ada orang bilang nggak usah sekolah gitu. Ya bagus sih, orang nggak sekolah ya dia bisa lebih fokus belajarnya. Tapi kelebihan orang sekolah itu dia ketemu macam-macam orang, macam-macam pala. Dia ketemu ada anak yang begini, ada anak yang begitu. Nah dia secara nggak langsung belajar tuh. Oh kalau sama orang begini toleransinya gini. Oh kalau orang begini begini gitu. Kadang kita pengen tidur, nginep rumah teman kita tidurnya ngorok, tarikannya satria, ngebut. Kita pengen tidur susah banget, ya Allah, ini paduan suara ini. Iya, Vicky ya. Mulia ya, mulia. Kamal ya. Pokoknya kalau udah gemuk udah dipastikan udah. Ya. Makanya aneh paling gampang kalau anak-anak bejitin aneh bilang kalau udah bunyi tinggal aja nggak apa-apa. Udah tidur namanya gitu. Ya gampang. Kalau sholat Jumat kita juga kan gitu. Nah kita tidur sama teman kita kan, teman kita begitu ngorok, gimana sikap kita? Kita lakban mulutnya. Hah? Ya kan kita harus ngerti nih, toleransi sama dia. Dia mau nggak begitu? Nggak mau. Saya yakin kalau ditanya gitu, mau nggak tidur ngorok? Oh gua nggak mau pasti. Gue pengen tidurnya siul, gitu. Jadi indah gitu ya. Kayak suara Titanic gitu, tenenet. Pasti nggak mau orang, ya. Dia nggak mau sebenarnya, cuman memang begitu, toleransi, maklumin kesalahan orang, kekurangan orang lain gitu. Ada orang tidurnya gocan, saban tidur, orang ditemplokin semua. Bangun-bangun kok ada orang nih, ujang nemplok udah. Maklumin ya. Jadi apa yang orang itu kerjakan tidak disertai kesengajaan, nah maafin tuh ya. Tuh. Nah kata Allah dalam Quran, wal kadhiminal ghaidh wal afina anin nas. Kalau mau surga kuncinya 3. Kata Allah apa? Bersedekah fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan sulit maupun lapang. Yang kedua, menahan marah. Yang ketiga, memaafkan orang lain. Tuh ya. Waidatul muttaqin alladzina yanfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. 3 tuh kuncinya. Ada orang nanya gini, Ustaz kok perlu ada wal 'afina 'anil nas? Jadi kalau ada orang nih, dia kalau sama orang enggak pernah marah. Ya. Orang nih disakitin dia enggak marah. Dikatain dia enggak marah. Cuman di belakang ngepel gini nih. Bagus apa jelek? Jelek. Orang dikatain, difitnah, dicaci, dimaki, dia diem aja. Cuman diem nyantet. Bahaya nggak? Makanya Allah bilang,
Kalau yang dapat surga syaratnya wal kadhiminal ghaidh, dia nahan marah, tapi juga wal afina anin, harus maafin orang. Jangan kita diem nakol dari belakang, itu nggak boleh. Tapi Islam itu nggak diem, nahan marah, maafin orang. Wal afina anin nas. Ini yang penting nih, wal afina anin nas ini. Ya. Bisa nggak kita kira-kira begitu? Makanya kata Nabi, orang itu ada 4, tulis. Yang pertama, yang cepat marahnya, cepat redanya, tuh, cepat baiknya. Dia kalau marah cepat, disenggol dikit marah. Ya. Tes istrinya tumpah, ribut mulu. Tes istri doang tumpah. Gampang marah apaan aja dah. Ya subuh pendek lah, ya. Petasan cuplik tuh. Dibakar dikit meledak. Ya, sumbu pendek. Tapi cepat redanya. Dia marah nih, habis itu minta maaf, baik lagi. Itu. Yang kedua, ada orang cepat marahnya, lama redanya. Tuh paling luar biasa dah nih, ya. Mau marah, dikit-dikit marah, dikatain marah, disindir marah, dan juga ambaknya gede. Ya, ngambaknya berhari-hari. Tuh. Di sini nggak ada ya. Nah. Yang ketiga, ada orang lama marahnya, lama redanya. Ini juga kurang bagus. Ya. Lama marahnya, cuman kalau giliran marah lama juga. Sampai gak ngaji-ngaji gitu. Ya. Gitu. Ya. Dia emang orangnya kebal ya, dikatain dasar peyang pala lu gitu. Panjul. Lengar gitu kan. Dikatain dia kebal, nggak marah. Wah, giliran dikatain yang sensitif marah dia. Nggak ngaji-ngaji lagi lama, ada setahun, 2 tahun, 3 tahun, mulai udah jadi ustadz. Belum marah juga, baru ngaji lagi. Gitu. Ini juga jelek. Yang terakhir yang paling bagus apa? Lama marahnya, cepet redanya, itu yang paling bagus. Jadilah orang yang keempat, ya. Jadilah orang yang keempat. Bagaimana Ustadz caranya? Ya latihan. Ya. Iya, bisa nggak kira-kira? Andi bisa nggak? Robi bisa, Robi. Latihan. Ya, tuh. Digampar kok pipi kanan, kasih pipi kiri nih, sini belah sini belum. Insyaallah. Ya kalau saya dulu gitu, digampar, tepak tangan yang kanan bayang. Ya, refleks silat ya. Makanya hati-hati sama orang silat, digampar sekali, 3 kali, jurus 3 kali. Waduh. Ya, jadi maafin orang, ya. Wa kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah jelaskan kepada kalian tanda-tandanya. Itu ya. La'allakum tahtadun. Ya, mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk tuh, atau pasti kalian bertambah petunjuk. Tuh kita disuruh liatin tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah ciptakan yang namanya kita punya hati, manusia punya hati, ya. Jadi kalau ente pengen orang baik sama ente, ya, ada caranya. Dalam kitab Idoh dikatakan cinta kita kepada seseorang berbanding lurus dengan cinta dia kepada kita. Jadi kalau kita cinta sama orang, insya Allah tuh orang cinta sama kita. Bukan nafsu ya, beda ya. Kalau kita cinta sama orang nih, kita berusaha cintai dia, ntar lama-lama dia cinta sama kita. Gitu. Ya, tapi bukan pakai nafsu. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita pengen orang baik, mulai dari hati dulu, baikin hati kita, mandang orang dengan rahmat, baru bisa baik. Tapi kalau kita mulainya gini nih, orang pada begini amat nih ya, ngerendahin, ngecilin, nggak bakal baik urusan umat. Ya, gitu. Jadi kalau kita pengen ngajak orang kepada kebaikan, mulai dari diri sendiri. Pengen nyatuin orang lain, mulai dari diri sendiri. Rubah cara pandang kita, mandang orang jangan ngecilin, mandang orang jangan mengkerdilin, tapi mandang orang harus dicintai, itu ya. Mandang orang dengan rahmat. Makanya Nabi bisa menyatukan umat karena mandang orang dengan rahmat.
Kita mandang anak kita ya, itu kadang dengan pandangan rahmat, kadang dengan pandangan marah. Ya, kalau kita masih pakai pandangan marah nggak bisa tuh nundukin anak. Tapi anak bisa ditundukin dengan pandangan rahmat ya. Nah itulah rahasia ya, hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nyuruh kita lihat kepada tanda kekuasaan Allah agar kita bertambah petunjuknya. Ayatazdaduna hudan ila hudakum. Ya. Kama qala Allah Ta'ala walladzina tadau, orang-orang yang mencari petunjuk zadahum huda, maka Allah tambahin lagi petunjuknya. Orang yang nyari petunjuk, nyari ilmu, Allah tambahin kok. Jangan khawatir. Ente kalau ngaji niat nambah ilmu, nambah ilmu. Ente kalau ngaji niat nambah duit, nambah duit. Ngaji tergantung niatnya. Ya. Walaupun kadang-kadang nggak dapat juga sih duit ya. Tapi kalau ilmu pasti gitu. Kecil yang kita dapat, tapi berharga kalau kita amalkan. Ya. Banyak yang kita dapat, nggak ada artinya kalau kita nggak amalkan. Kayak ada seorang orang tua buta, nggak bisa ngelihat, jalan sama anaknya ngaji. Pokoknya saban ngaji, datang dapat ilmu, atuk diamalin, udah pulang. Yang penting dapat atuk diamalin, begitu aja. Konsepnya setiap minggu gitu. Suatu hari ketika datang majelis, di tengah perjalanan orang tuanya pengen kencing, izin sama anaknya, kata anaknya bentar ya. Aku diratain dulu tuh, dihancur-hancurin tanahnya. Lantas kata orang tuanya, kenapa kok engkau hancurkan tanahnya ini? Agar ketika ayah kencing nanti kencingnya nggak nyiprat. Oh begitu ya. Selesai kencing, yaudah nak kita pulang. Nah kan kita mau ngaji ya. Ayah udah dapat ilmu satu, ayah mau amalin dulu di rumah. Tuh. Begitu berharganya ilmu. Ya. Kenapa kok bisa begitu berharganya? Karena nyarinya susah, nyarinya langka. Ketika antum mendapatkan barang langka, pasti kita akan karena langkanya. Itu ilmu zaman dulu begitu. Zaman sekarang ilmu saking gampangnya, ngejaganya yang susah. Kenapa? Gampang, ntar juga ada lagi. Ya. Bener gak? Ya. Kita ngaji nih. Ya. Wah enak nih, Ustaz Faris di channel YouTube-nya ada kajian kitab. Gampang udah nggak usah ngaji, streaming aja, ntar juga ada streamingnya. Udah tuh bener, malam Sabtu nggak ngaji, Mahya nggak ngaji, streaming tonton kagak, gampang ntar aja gitu. Setiap mau nonton streaming, udah gampang ntar aja, kata setan begitu ya, ntar aja udah, besok aja, mau moga lagi, udah besok aja, begitu. Ya. Jadi lebih mudah orang dulu mengamalkan ilmu karena langkanya. Ya. Walaupun nyarinya susah. Kalau sekarang nyarinya gampang, yang susah ngamalinnya itu. Ya. Makanya kalau ente mau pakai cara orang dulu bisa aja. Pokoknya gue nggak mau nyari ilmu lewat streaming, gue maunya datang. Kalau nggak datang nggak aci. Gitu. Bisa aja. Ya. Dan semakin jauh jarak yang ente tempuh, semakin besar manfaat ilmunya. Semakin dekat kita ngaji, semakin kurang manfaatnya. Karena kalau ente datang ke pulau, ada usaha tuh. Ya. Yang minggu yang perempuan ya, Dea segala teman-teman. Kalau datang ke pulau, itu pertama ada usaha lebih dari diri kita untuk nyari ilmu. Yang kedua, sepanjang jalan malaikat merendahkan sayapnya dan redok diinjak-injak sama kita sebagai penghormatan sama kita yang nyari ilmu. Malaikat. Yang ketiga, malaikat iringin kita sepanjang jalan membawa bendera. Insyaallah. Yang kelima, Allah redho dengan jalannya kita. Meninggalnya mati syahid. Tapi kalau dekat, Allahu a'lam ya gitu. Makanya saya bilang teman-teman biar lebih aci ngajinya kayaknya kudu jalan dulu ya. Kalau dulu Masya Allah semangat banget ya dulu ya. Malam Sabtu masih maghrib udah datang aja. Ngapain nih? Ya. Itu ya. Nah, jadi orang yang mencari petunjuk zadahum huda. Allah tambahkan petunjuknya. Allah beri ya. Wa atahum taqwahum, Allah datangkan, Allah berikan pada mereka ketakwaannya. Ya. Terakhir Allah berfirman ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan tunjukkan. Nah, jadi intinya adalah sungguh-sungguh aja, jalanin aja. Masalah hasil urusan siapa? Allah ya.
Jadi teman-teman jangan khawatir kalau teman-teman ngaji bener, jalanin sholat 5 waktu yang bener, jauhin maksiat semaksimal mungkin yang ente bisa, insya Allah hidup kita akan tenang. Ya. Kalau yang namanya sakit, namanya manusiawi, semua orang pasti sakit. Yang ustadz sakit, yang nggak ustadz sakit, yang soleh sakit, yang nggak soleh. Itu bukan berarti orang sakit itu orang nggak dirahmati Allah ya. Bahkan imam-imam yang 4 itu meninggalnya luar biasa. Imam Hanafi meninggal di penjara. Imam Malik disiksa. Imam Syafi'i digebugin. Imam Hambali meninggal di penjara. Ada gak yang lempeng-lempeng aja hidupnya? Gak ada. Ya. Nah jelas paham. Jadi yang namanya ulama seperti itu dari dulu sampai sekarang ya. Nah, jadi jangan menjadikan barometer hidup enak itu hidupnya lempeng aja. Justru itu hidup yang gak enak. Kalau kita jalan paling enak itu lewat jalur puncak apa jalan tol? Jalur puncak. Kenapa? Jalur puncak enak. Banyak yang kita lihat kan. Ente kalau ke tol emang lihat wah ada ini lempeng aja. Lempeng-lempeng tabrakan ente. Ngantuk, bener gak? Jalan lempeng tuh gak enak. Ya. Orang kalau di tol lurus terus, ngantuk bosen, mending lewat jalur selatan tuh, ya. Lewat naik, turun, belok. Ada tulisan dah 50 km lagi rumah makan Pring Sewu. Yeah. Jalan lagi 10 km lagi rumah makan Pring Sewu. Maju lagi 100 meter lagi rumah makan Pring Sewu. Nyalakan sen kiri Anda. Sampai lewat nih, putar balik. Anda kelewatan rumah makan Pring Sewu, disuruh putar balik. Maksa bener nih orang dagang ya. Itu namanya marketingnya luar biasa. Itu dari jauh. Itu udah disiapin tuh gitu. Tapi orang enaknya gila, belok-belok, nanjat, muter. Bosan nggak? Enggak. Ya, aneh tuh kalau pulang dari puncak paling bosan lewat puncak jalur Bogor, lurus aja. Tuh ngantuk gitu. Mendingan pulang lewat Bukit Pelangi enak, belok, nanjat tuh ya gitu. Paham? Jadi Allah bikin hidup kita itu belak-belok, entar bener, entar nggak bener. Malam Sabtu bener, malam Minggu acak-acakan. Minggunya bener lagi, malam Senin acak-acakan lagi. Gitu. Yang penting tobat, tobat ya. Semua tobat ya. Kalau memang kita ada salah, jangan malu, tobat sama Allah. Manusia nggak ada yang lepas dari dosa. Sahate ustadznya, hate kiainya. Ya. Jadi gitu ya. Jadi begitulah hidup Allah jadikan, kadang enak, kadang nggak enak. Yang penting istiqomah, ngaji malam Sabtu ya. Jangan pakai libur. Siapa aja gurunya sama ya. Kemarin dapat laporan, Ustaz, ya, kalau antum nggak ngajar yang ngaji dikit katanya. Wah berarti ente bukan lillahi ta'ala ente. Lil ustad berarti ngajinya. Ingat ya. Pengajian mau ngaji lama apa terus? Terus mau berhenti apa terus? Ya. Kalau pengen terus pengajiannya, ingat saya bukan dewa, bukan. Saya bukan Mario Bros nyawanya 9, bukan. Ya, manusia bisa mati. Siapa kayak yang ngajar? Ya, Piki kayak yang ngajar ya. Mulia yang ngajar terus ngaji, ya. Habis ngaji sesat betul. Aliran sesat. Ngajarnya gini, foto terbagi 2. Ada foto. Ya ingat ya. Jadi siapa aja yang ngajar hadir, terlebih yang ngajar orang-orang utusan saya. Insya Allah kalau orang-orang yang saya utus, insya Allah orang soleh, ya, orang berilmu, orang baik. Nggak mungkin saya utus orang gila kemarin kan ya. Nu'man saya utus gitu ngajar. Nggak mungkin saya utus ya. Dari itu ya. Enggak, kita insya Allah ngutus orang-orang baik lah, orang-orang soleh insya Allah ya. Jadi berharap mudah-mudahan ke depan Allah panjangin umur kita, fi sihatin walatin ma'afiyah. Juga kita doakan teman-teman yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah beri kesembuhan, kesehatan. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu haqqal Fatihah, sirrul Fatihah, karamatul Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna fatub alaina tauba tagsil likulli hubah wastur lana al-awrati wa amini rawati wa ghafir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'. Wasallam Rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi midadat sahbihi walhamdulillahi bil ba'i wa tanahi bilbadi wa tanahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.